Dari kawasan Catus pada Pura Buleleng di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Selamat pagi keluarga Nuansa Giri FM Weekend. Kali ini ketemu lagi barengan Astri, dan tentu saja di acara Nuansa Pop Spesial kali ini kita bakal menghadirkan Siput ya, diskusi bersama Dr. Caput ya. Kali ini tema yang akan kita angkat adalah stres dan kehamilan. Dan narasumber kita kali ini adalah seperti biasa Dr. Ketut Putra Sedana SPOG, yang lebih akrab disapa dengan Dr. Caput. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Astri. Lama nggak ketemu ya dok ya. Iya. Biarkan mereka yang kangen ya dok ya. Jauh di mata, dekat di hati. Tapi dekat di hati ya dok ya. Baiklah dok, sekarang tema kita ini adalah stres dan kehamilan ya. Nah, bagaimana sih dok stres bisa mempengaruhi kehamilan tuh dok? Mungkin ada keluarga Nuansa Giri yang belum tahu ya, atau mungkin juga memang Astri juga belum tahu kenapa sih kok bisa ada hubungannya nih antara stres dan kehamilan. Mungkin bisa diceritakan dok. Iya, terima kasih nih Mbak Astri dan juga pecinta dan pendengar Nuansa Giri. Salam sehat dan salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Jadi stres dan kehamilan serta dampaknya. Tentunya kita tahu stres dan kehamilan itu adalah dua hal yang seringkali saling terkait. Membentuk suatu hubungan yang kompleks dan dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu hamil dan perkembangan janin. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan dari berbagai sumber seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan perubahan fisik selama kehamilan tentunya ini dapat memicu stres yang signifikan bagi calon ibu dan bayinya yang ada di dalam kandungan. Tingkat stres yang tinggi selama kehamilan dapat memiliki dampak serius. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami stres berat memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan. Salah satunya adalah bisa terjadi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh karena stres yang berat, kemudian akan terjadi pelepasan hormon stres seperti kortisol yang dapat mempengaruhi aliran darah dari plasenta dan menyebabkan kontraksi dini yang tentunya ini akan meningkatkan kelahiran bayi prematur. Tidak hanya itu saja, stres juga dapat mempengaruhi perilaku ibu hamil. Kita sering melihat contoh-contoh di masyarakat, beberapa ibu cenderung mengatasi stres dengan kebiasaan tidak sehat, merokok atau mengkonsumsi alkohol yang tentunya kita tahu hal ini sangat merugikan janin. Selain itu, stres yang tidak terkendali dapat mempengaruhi pola makan dan kebiasaan tidur dari ibu hamil, berpotensi menyebabkan gangguan nutrisi dan kurangnya istirahat yang diperlukan untuk pertumbuhan janin yang optimal. Penting untuk diingat bahwa setiap kehamilan itu adalah unik dan dampak stres dapat bervariasi dari satu individu ke individu yang lainnya. Dan saya garis bawahi bahwa ini adalah dampak stres yang berat. Stres itu seperti di dalam kehidupan pasti juga berguna, ada gunanya. Yang saya sampaikan ini adalah dampak tidak baiknya. Jadi dampak stres pada ibu hamil, stres yang berat, untuk diketahui ibu hamil yang stres akan meningkatkan resiko yang seperti tadi saya sampaikan, melahirkan prematur. Hamil stres memiliki resiko dikatakan bahwa 25 hingga 60% lebih besar untuk melahirkan prematur. Selain kedua hal tersebut, ada dampak lain yang dapat terjadi pada ibu hamil yang stres, yaitu apa? Preeklamsi atau tensi yang tinggi dan diabetes gestasional. Preeklamsi untuk diketahui merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah dan kelebihan protein dalam urin pada usia kehamilan di atas 20 minggu.
Sedangkan diabetes gestasional adalah diabetes yang berlangsung saat kehamilan ibu hingga proses persalinan. Dan juga tidak saja pada ibu, dampak stres pada janin, stres yang berat yang dialami oleh ibu. Selain berdampak buruk pada ibu, stres turut memberikan dampak kepada janin. Dampak tersebut seperti yang sering kita lihat, berat bayi lahir rendah, resiko kelainan jantung bawaan maupun resiko anak dengan autism. Jika kortisol ibu meningkat, maka kortisol janin juga meningkat yang akan mempengaruhi fungsi bagian tertentu pada otak. Hal ini yang akan mempengaruhi pada tumbuh kembangnya. Begitupun juga pertumbuhan plasenta menjadi terhambat ketika ibu hamil mengalami stres berat. Pada kondisi yang stres berat ini, tubuh akan memproduksi kortisol. Produksi kortisol yang berlebihan dalam tubuh akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan plasenta, sehingga plasenta pada ibu hamil yang stres berat akan lebih kecil ukurannya dibandingkan ibu hamil yang sehat. Seperti diketahui bahwa plasenta tersebut berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi kepada janin serta membuang sisa metabolisme yang dibutuhkan oleh janin. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa stres yang berat akan berdampak tentunya hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, baik itu pada ibu maupun janinnya. Meski demikian, stres dalam batasan yang wajar, yang normal, ini malah berdampak positif. Dan ini telah dibuktikan oleh riset dari Johns Hopkins pada 2006. Riset tersebut membuktikan bayi yang lahir dari wanita yang mengalami stres ringan di masa kehamilannya memiliki keterampilan perkembangan awal yang lebih baik pada usia 2 tahun dibandingkan bayi yang lahir dari ibu yang tidak mengalami stres sama sekali. Jadi yang akan menimbulkan dampak tidak baik yang seperti tadi saya sampaikan adalah ketika stres yang berat yang terus-menerus terjadi kalau dihitung dari waktu lebih dari 2 minggu. Saat seperti itu maka tubuh tidak lagi memproduksi adrenalin, tapi yang tadi saya sampaikan kortisol yang sifatnya merusak dan lama-kelamaan tubuh akan mengalami kelelahan. Dalam kondisi stres yang berkepanjangan, tentunya adrenalin tidak bekerja lagi dan diambil alih oleh kortisol tersebut yang menyebabkan apa? Radikal bebas yang sifatnya merusak dan menghancurkan sistem tubuh kita yang akan menyebabkan sejumlah hal tidak baik seperti gangguan irama jantung, jantung berdebar, tensi tinggi, gula darah naik, asam lambung dan gerakan lambung meningkat, sehingga terjadi gastritis atau mah yang seperti sering dikeluhkan sama Mbak Astri. Jadi untuk itulah yang paling penting adalah mengendalikan stres. Dengan mengendalikan atau melawan efek buruk dari hormon stres yang merusak itu, tentunya apa yang harus dilakukan? Salah satunya dengan melakukan rekreasi atau melakukan sesuatu yang kita senangi. Pada saat rekreasi akan diproduksi hormon pelawan kortisol yaitu endorfin yang sejatinya itulah yang akan melawan efek buruk dari hormon stres tersebut. Untuk diketahui ya bahwa orang berhasil atau orang sukses yang kita lihat selama ini, kita tahu sudah pasti lahir dari tempaan ratusan bahkan ribuan stresor yang membuat orang tersebut seperti sekarang ini. Dan terakhir saya sampaikan bahwa apapun juga yang kita lihat tidak baik itu tidak selamanya tidak baik. Ya, stres bukan berarti tidak baik. Dan stres itu bisa juga bermanfaat asal kadarnya disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Dan juga saya sampaikan jangan terlena pada zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman, karena ketika kita keluar dari zona nyaman, itulah potensi-potensi kita yang terpendam, yang tertidur akan keluar dan terbangun, yang sejatinya menjadi kita bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Oke, baik dokter.
Aduh, kayaknya waktu udah nggak bisa diajak kompromi nih dok ya. Pengennya sih terus ngobrol sama dokter ya, tapi gimana lagi waktu udah kayaknya nggak cukup lagi ya dok ya untuk terus. Nah, seperti biasa sebelum kita tutup ya, siput kita diskusi bersama dokter Capot, mungkin closing statement dok untuk tema kita kali ini, stres dan kehamilan. Silakan dok. Iya, untuk kita menjadikan ya kehamilan di dalam kandungan ini nantinya akan berbuah anak yang sehat, baik, yang cerdas, yang pinter, dan stres-stres yang muncul kita minimalisir, ya kita kendalikan. Tentunya sangat diperlukan dari dukungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dukungan keluarga, utamanya suami, menjadi komponen penting pada kehamilan ibu agar kondisi stres yang berat bisa dikendalikan atau dicegah. Begitupun juga masyarakat harus turut serta untuk menciptakan kondisi lingkungan yang ramah akan ibu hamil, baik secara fisik ataupun psikis. Iya. Baik keluarga Nuansa Giri FM, akhirnya sampai di sini dulu obrolan kita, diskusi kita bersama Dokter Capot. Terima kasih dok sudah hadir di studio 2 Radio Nuansa Giri FM, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan topik yang lebih hot. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih buat keluarga Nuansa Giri juga yang udah ikutan joinan di 0819090912. Dan langsung aja dari kawasan Catus Patepuri Buleleng, Astri pamit undur diri. Kita bakal ketemu lagi di Nuansa Pop sampai di jam 12 siang nanti.